Sesuai dengan judulnya, pasti kalian udah tahu, hari ini aku pengen bongkar sisi gelap dari endorsement aplikasi yang namanya Binomo. Ini merupakan salah satu aplikasi binary option di Indonesia. Dan kenapa akhirnya aku pengen speak up dan ngebongkar gimana cara mereka sebenarnya mengendorse para influencer ini. Karena aku merasa ketika mereka sudah decide atau berani mengambil keputusan untuk melakukan cara seperti itu artinya cara itu adalah cara yang paling efektif menurut mereka. Jadi setelah aku pikir-pikir, nggak ada salahnya sebenarnya untuk ngasih tahu cara endorsementnya mereka gimana ke publik, karena ini yang aku ceritain semuanya berdasarkan pengalamanku sendiri. Jadi nggak ada yang aku buat-buat, nggak ada yang aku tambah-tambahkan. Memang yang aku akan ceritakan itu apa adanya. Dan kenapa aku berani sebut brandnya Binomo? Ya karena ini bukan endorsement dan aku cuman menceritakan apa yang selama ini aku alami gitu loh. Dan kita langsung aja mulai. Nah, di video ini sebenarnya aku pengen bahas tentang pengalamanku aja gitu loh dalam mengendorse aplikasi Binomo ini. Jujur kalau ditanya, aku menyesal. Aku menyesalnya kenapa? Karena dulu itu ketika aku ngambil endorse ini, aku belum paham sebenarnya tentang investasi itu apa. Dan alasannya aku ngambil karena pertama memang bayarannya gede. Aku nggak mau munafik di sini. Yang kedua, kenapa aku ambil? Karena pada saat itu endorseku masih lumayan sepi. Jadi dengan aku mengambil endorsement ini, aku berekspektasi bahwa ini bisa menjadi pemancing untuk brand-brand lain masuk ya. Dan yang ketiga, memang aku nggak ngerti tentang binary option dan lain sebagainya. Kurangnya riset di sini. Tapi tiga alasan ini tuh tidak membuat tindakanku tuh benar. Dan aku sangat menyesali semua perbuatan yang aku udah lakukan di masa lalu. Aku endorse mereka itu di tahun 2019 dan aku cukup menyesal dan aku pengen meminta maaf buat semua orang yang di tahun 2019 itu yang sudah aku rugikan. Dan kenapa akhirnya aku berani speak up? Karena sekarang aku udah mulai paham tentang dunia investasi dan setelah mengetahui banyaknya korban. Sejumlah korban trading binary option telah menggunakan binary option. Sebenarnya apa binary option? Investasi bodong, berkedok trading. Korban aplikasi binary option Binomo melaporkan. Karena memang seringkali dipromosikan oleh influencer dan juga afiliator. Aku nggak mau lagi adanya korban ke depannya gitu loh. Apalagi sekarang banyaknya afiliator menggunakan popularitas mereka membuat sebuah gimmick di mana mereka itu terlihat kaya, terlihat sultan dari binary option ini. Dan akhirnya banyak banget orang yang ngikut dan tanpa ngerti ilmunya gimana dan lain sebagainya, akhirnya sampai rugi besar-besaran. Dan aku nggak mau itu terjadi. Ya, so let's begin the story. Pada 2019, aku dapat email dari seseorang. Dia ini kalau nggak salah waktu itu dari luar negeri, guys. Jadi aku pun ditransfer uangnya itu bukan langsung ke Bank Indonesia aku, tapi memang dia ngirimnya itu ke... Bentar, jadi ini ada kontraknya. Masih kelihatan bahkan kontraknya. Tunggu ya, bentar. Oh, udah hilang ternyata kontraknya. Kalau nggak salah perusahaan ini namanya Fast ya, dan orang yang nge-request aku ini namanya aneh banget di sini. Jadi memang mereka itu memberikan sebuah instruksi yang berasal dari nggak tahu dari mana. Itu yang pertama. Ini tanggalnya masih jelas, tanggal 21 Juni 2019. Dan pada saat itu aku menandatangani kontrak ini dan aku setuju bahwa aku akan mengendorse mereka. Dan caranya mereka memberikan arahan itu seperti ini. Jadi semua video yang kalian lihat, misalnya influencer nih lagi sedang bermain gini, dan dia bilang kayak, oh lihat ini grafiknya dan lain sebagainya, itu sebenarnya video ini sudah direcord sama mereka dari timnya mereka, dan kemudian videonya ini tuh dikirimkan ke kalian dan nanti kalian akan berekspresi atau membaca skripnya sesuai dengan apa yang mereka tuliskan. Jadi di skripnya itu sudah sangat jelas, nah, misalnya detik kesekian sampai detik kesekian kalian harus ngomong apa, dan kalau misalnya kalian menang atau melihat grafiknya profit, kalian harus berekspresi yang gimana, ngomongnya itu gimana. Jadi itu semua sudah di set ya. Jadi bukan orang tersebut main lalu beneran profit lalu berekspresi seperti itu, tapi itu semua sudah di set. Bahkan ketika ada beberapa kalimat yang mereka tuh nyuruhnya tuh ngomongnya kayak gini, buat kalian yang suka mencari kesibukan, ada rekomendasi aplikasi, yaitu aplikasi investasi trading namanya Binomo. Jadi kalian sudah dianjurkan untuk menggunakan kalimat aplikasi investasi trading. Dia nggak mau ngomong sini binary option ya. Nah, dan kemudian kita disuruh ngomongnya adalah gue udah investasi di Binomo dan cara menggunakan aplikasinya. Jadi nggak boleh pakai kata main. Menggunakan aplikasinya itu tinggal pelajari arah grafik dan melihat grafiknya akan naik atau turun. Yes, dan kemudian di sini yang kedua, kalian bisa lihat secara jelas di sini dia bilangnya bahwa ketika profit kalian harus ngomong yes profit. Investasi di Binomo bisa bantu banget gue untuk cari income tambahan. Lumayan buat tambah-tambah. Jangan pernah bilang rebahan dapat duit. Jadi sebenarnya ini adalah skrip tahun 2020 di mana mereka itu mainnya sudah aman banget ya. Dan ini yang paling terakhir. Jadi ini adalah skrip yang paling terakhir di 2020 itu. Dan di sini memang udah bukan kita dikirimin lagi video, tapi kita disuruh menggunakan satu akun yang mereka udah kasih ke kita. Jadi mereka bakal sediain password sama ID-nya. Dan aku nggak tahu kenapa setiap kali aku pakai ID itu bermain itu nggak pernah kalah. Ini bisa aja kebetulan, tapi aku nggak tahu ya. Setiap kali aku pengen ngendorse mereka dan aku langsung record, langsung main, pasti profit. Kalau yang teman-teman yang melihat
melihat bahwa kenapa akun Binomonya rata-rata yang di endorse tuh gede-gede, ya memang itu udah dari mereka gitu loh, udah dikasih ratusan juta, tapi memang itu akun yang dipinjamkan buat kita untuk endorse gitu loh. Nah, setelah itu kita akan lanjut lagi. Di sini diarahin bahwa kamu bisa dapat profit dan income tambahan dengan modal dari $10 aja, atau kalau akunnya rupiah mulai dari 14.000. Setelah itu diajari gimana caranya tunjukin saldo, penarikannya gimana, dan lain sebagainya. Ya, tapi kembali lagi, ini semua udah memang di setup sama mereka, sejarah-sejarahnya juga, penarikannya juga itu sudah ditarik sama mereka. Jadi sama sekali bukan akun kita. Itu yang kalian harus catat dan kalian harus pikirin baik-baik. Nah, sampai sini sebenarnya sudah mulai terbongkar ya. Kenapa sih mereka harus pakai cara gini? Karena kan kalau misalnya memang mereka itu aplikasi beneran investasi, misalnya Peluang, Bibit, Stockbit, mereka ini tuh kalau nyuruh endorse, ya tetap ada key points-nya ya, fitur-fitur apa yang kita mau untuk kembangin, tapi nggak ada yang langsung main kayak gini dan tunjukin profit dan lain sebagainya. Kayaknya sih bakalan naik. Kalau udah turun biasanya naik. Kalau gue sih biasa gitu, pakai sistem kayak gitu aja biar gampang. Nah, lumayan nih. Ya, jadi dari sini sebenarnya udah kelihatan banget gimana caranya mereka itu memancing ya. Ditambah lagi ada satu content creator yang barusan juga aku post di storyku tentang orang ini. Dia itu ngomongnya dia adalah sultan, tapi setiap kontennya fake ya. Dia ngehancurin handphone, bakar duit, handphonenya katanya dihancurin, harganya puluhan juta, nggak butuh dan lain sebagainya. Ya, tapi ini kan sudah namanya penipuan. Dan ujung-ujungnya disuruh klik link di bio dia. Ketika klik link, ternyata dia itu seorang afiliator, teman-teman. Afiliator binary option ya. Jadi apakah harus sampai segitunya gitu loh untuk mencari keuntungan? Dengan kita menjerumuskan orang-orang yang nggak bersalah ini, kita tipu dan akhirnya mereka rugi dan kita mendapatkan profit dari kerugian mereka. Apakah itu yang dinamakan sebagai manusia? Ya, maksudnya ya di sini kita bahas moral aja gitu loh. Masa sih kamu tega seorang manusia, apalagi di era pandemi seperti ini, masih aja pengen seperti itu ya. Jadi aku nggak mau bahas lebih dalam lagi gimana, kalian sendiri yang akan menentukan. Tapi yang jelas sekarang kamu udah tahu gimana sih caranya Binomo untuk mengendorse para influencernya ini gitu loh. Dan kalau menurut kalian Binomo ini penipuan atau enggak, itu aku kembalikan lagi ke kalian semua. Yang jelas aku udah ceritakan apa yang menjadi bagianku, apa yang memang terjadi, dan selebihnya aku saranin ke kalian. Oke? So, pinter-pinterlah dalam mengambil keputusan. Kuncinya sebenarnya di sana, teman-teman. Dan jangan mudah terpengaruh oleh perkataan-perkataan influencer, karena tidak semuanya apa yang dikatakan, apa yang dipromosikan oleh influencer itu benar. Termasuk aku, teman-teman. Kalau teman-teman nonton videoku atau misalnya kalian ngelihat aku endorse sebuah brand, itu kalau bisa jangan langsung percaya, teman-teman. Termasuk aku ya. Kalian harus benar-benar selektif dulu, kalian harus benar-benar mikir dulu apa yang diomongkan orang ini benar apa enggak gitu loh. Ya, walaupun semenjak kejadian Binomo ini kemarin, aku sudah berjanji di diriku sendiri bahwa setiap barang yang aku akan promosikan atau yang akan aku kerjasama, endorse dan sebagainya, itu benar-benar yang harus aku pilih dulu, yang harus benar-benar aku yakin bahwa ini aman, ini memang produknya memang terpercaya, baru aku berani. Karena banyak banget di luar sana yang ini udah jelas-jelas judi, tapi mereka ngomongnya main game, ya dapat duit, atau misalnya investasi ya. Jadi ini sebenarnya adalah judi-judi yang diselimuti dengan kata game, dengan kata investasi. Nah, makanya teman-teman harus sangat-sangat berhati-hati. Itulah kenapa penting banget sebenarnya untuk kita itu nambah ilmu dulu gitu loh, teman-teman. Biar kita itu nggak mudah dibodoh-bodohi oleh hal-hal seperti ini. Di dunia ini tuh nggak ada yang namanya cepet kaya ya. Nggak ada. Semua pasti ada prosesnya ya. Walaupun mungkin ada orang yang terlihat kaya banget, tapi kalian harus tetap lihat lagi prosesnya untuk mencapai kekayaan itu gimana gitu loh. Kalau hanya sekedar segampang trading, dapat duit, dan lain sebagainya, robot forex lah, apalah, itu percaya sama aku ya. Segala sesuatu yang terlalu cepat kalian dapatkan, akan cepat juga nanti hilangnya. Mie instan aja butuh diproses sehingga dia bisa menjadi mie. Apalagi hidup ini, teman-teman ya. Dan yang paling terpenting adalah kalian ini sudah susah payah untuk mencari duit tersebut. Tapi kenapa ketika kalian pengen menaruh duit kalian atau membelanjakan duit kalian terhadap sesuatu yang kalian bahkan belum ngerti ini apa, itu kalian cepat banget gitu loh. Bisa dengan gampangnya mengeluarkan uang. Itu yang sebenarnya yang aku masih bingung ya. Kalau misalnya kalian sudah susah-susah nyari duit ini, ya janganlah dikeluarkan dengan mudah gitu, teman-teman. Apalagi di hal-hal yang kalian masih belum tahu sebenarnya ini apa. Jadi penting banget sebenarnya untuk ilmu. Nah, untuk itu teman-teman, ini sebenarnya bukan endorse ya, tapi aku ada satu aplikasi yang memang bagus banget, yang sangat membantu aku juga untuk belajar ilmu setiap hari dari segala jenis kategori. Ada bisnis, investasi, pengembangan diri, kesehatan, percintaan, biografi, dan masih banyak lagi. Mereka udah ada 100 lebih buku di dalam sana. Itu adalah aplikasi namanya Sekilas Aja. Kalian bisa cek nanti, ada di Android dan ada di iOS juga. Dan dari aplikasi ini kalian bisa belajar, kalian bisa habiskan satu buku hanya dalam waktu 15 menit. Dan ada versi audio dan videonya.
Jadi buat teman-teman yang misalnya malas baca, tetap bisa dengar dan belajar dari situ, dan sangat-sangat membantu tentunya aplikasi ini. Segitu aja sih teman-teman. Semoga melalui video ini makin banyak teman-teman yang kebuka lagi matanya tentang sebenarnya investasi bodong itu apa, dan semoga kalian suka dengan video ini. Kalau memang kalian suka, boleh komen di bawah juga kira-kira next aku harus buat video konten seperti apa. Dan kalian juga bisa support channel ini untuk terus berkembang hanya dengan sesimpel klik like dan share ke teman-teman kalian biar bermanfaat buat banyak orang juga. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.